Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Setelah 2 hari program Pesan Gembala tidak tayang, kembali kita boleh berjumpa saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kalau kembali boleh kami ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat program Pesan Gembala. Kami tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya sebelum kami mendengarkan firman-Mu lewat program Pesan Gembala, Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, agar kebenaran-kebenaran-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pesan Gembala saat ini berjudul Percaya Bukan Karena Melihat. Kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-11. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia seringkali memperhatikan dan menilai baik buruknya segala sesuatu dari pandangan mata jasmani. Kemudian disampaikan ke dalam pikiran, dan apa yang ada di dalam pikiran itulah yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan dan juga tindakan. Semua tindakan yang berlandaskan pada apa yang kelihatan oleh mata ternyata seringkali menipu dan menjadi faktor penyebab sebuah kegagalan hidup seseorang. Lot adalah contoh orang yang melihat dan menilai sesuatu dari apa yang tampak oleh mata. Kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan akhirnya saudara, kalau saudara membaca terus dan pelajari Alkitab, Alkitab mencatat bahwa Lot harus menelan pil pahit sebagai akibat kesalahannya dalam membuat pilihan. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu kata Amsal pasal 14 ayat 12. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakobus juga menuliskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara dapat membaca itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa menyangkal, kedagingan kita selalu tertarik kepada apa yang tampak indah oleh mata, apa yang kelihatannya bagus, apa yang dilihat oleh mata begitu baik. Padahal itu hanya sementara dan sia-sia. Dan karena terlalu terfokus terhadap apa yang kelihatan, pada akhirnya kita pun menjadi tidak berdaya. Sementara apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani, yang sesungguhnya bernilai kekal, justru seringkali diabaikan. Seringkali kita melupakan, seringkali kita tidak menanggapi dengan bagus, tidak menganggap serius. Saudara, hal itu menunjukkan bahwa kedagingan kita terlalu lemah atau tidak kuat menghadapi segala tantangan, segala godaan yang ada. Kedagingan kita tidak mampu keluar dari tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan mata yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu Tuhan Yesus memperingatkan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, di segala keadaan, biarlah kita senantiasa menggunakan mata iman. Di segala situasi, biarlah kita selalu mempergunakan mata iman kita, memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebagai orang percaya, sudahkah kita menerapkan prinsip hidup yang Alkitab ajarkan? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang seperti sekarang ini, dalam kondisi situasi yang membuat banyak orang ketakutan, membuat banyak orang cemas, membuat banyak orang khawatir, mari kita berpikir jernih. Mari kita mengambil keputusan yang tepat. Jangan kita melihat apa yang baik secara jasmani, tetapi mari kita melihat dengan mata iman. Apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita alami saat ini, kita melihat dengan mata iman bahwa ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan yang lebih dahsyat dalam hidup kita. Ada janji Tuhan yang ingin dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar melihat dengan mata iman kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, segala sesuatu yang kita alami, di balik itu ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan, yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia menawarkan hal-hal yang indah. Dunia menawarkan hal-hal yang secara jasmani, mata jasmani kita melihat, wah itu bagus, itu luar biasa, itu cocok dengan saya. Tetapi kita lupa, kita harus melihat dengan mata jasmani. Apakah itu dikehendaki Tuhan? Apakah itu sesuai dengan Tuhan punya mau? Apakah itu sesuai dengan ajaran firman Allah? Kalau tidak sesuai, mari kita belajar untuk berkata tidak. Kita harus tetap percaya, walaupun kita tidak melihat sosok Tuhan secara jasmani, tapi kita percaya Dia ada di segala waktu, Dia ada di setiap kondisi yang kita butuhkan. Kita harus tetap belajar, percaya walaupun kita tidak melihat. Itulah iman, saudara. Mari kita mengimani segala sesuatu, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup mengadakan apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi saudara. Tuhan Yesus Kristus sanggup mengadakan apa yang kita perlukan. Mari kita percaya walaupun kita tidak melihat. Mari kita percaya walaupun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata iman kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita semua yang melakukan, yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pengajaran-Mu saat ini. Mengajarkan kami untuk tetap percaya, tetap mengandalkan Engkau, tetap percaya pada janji-Mu. Walaupun kami tidak melihat Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam menghadapi setiap masalah, setiap persoalan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini yang sudah menguatkan kami untuk kami tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati lewat program Pesan Gembala, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, agar mereka juga diberkati Tuhan lewat program ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.